Selamat siang, sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin. Balik lagi di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon. Dan dari studio radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang, dan dari perkantoran Diskomin Postan Deli Serdang. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang selalu melakukan inovasi dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luasnya. Dan salah satunya adalah integrasi layanan primer atau ILP. Karena kita tahu integrasi pelayanan primer ini merupakan bagian integral dari transformasi kesehatan. Nah, hari ini saya sudah kehadiran dua tamu narasumber. Dari yang pertama mungkin Ibu Bona Rinaria Raja Guguk, SKM MKM, Kasih Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan ya Bu, dari Dinas Kesehatan ya Bu. Dan didampingi oleh Ibu Ruth Tobing. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat Ibu ya. Ini pertama kali kesini Pak ya? Iya benar. Sedikit gugup ya? Agak-agak lah Agak sedikit. gugup. Ibu, tadi kita bahas tema kita adalah integrasi pelayanan primer atau ILP. Ini saya dengar baru ya Pak ya? Benar. Baru ya Bu ya? Jadi mungkin baru tahun ini untuk di Deli Serdang. Betul. Nah, masyarakat Kabupaten Deli Serdang ini pengen tahu ini Bu, apa sih sebenarnya integrasi pelayanan kesehatan primer ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan, sampai mau jelasin Ibu dulu mungkin dari Ibu Bona ya. Oke, baik. Silakan Ibu Bona. Ya, terima kasih Bang. Jadi sebenarnya memang ILP ini program baru. Program baru. Program baru dari Kementerian Kesehatan. Jadi pada dasarnya Dinas Kesehatan itu diamanahkan untuk melakukan ini semua. Jadi seluruh Indonesia kami itu menyelenggarakan program ILP, integrasi pelayanan kesehatan primer. Itu. Nah, memang sih ini dimulai dari tahun 2022 kalau di Indonesia. Tetapi ada kabupaten lokus ya Bu Ruth ya. Ada beberapa kabupaten lokus. Nah, di 2023 Deli Serdang itu sudah mulai persiapan. 2023. Iya, sehingga akhirnya di 2024 awal itu kita sudah mulai melakukan program ini. Gitu. Itu sih Bang. Nah, sebenarnya sih kita memang ketika menyiapkan ini butuh kerja keras yang banyak. Gitu. Kenapa? Karena pemahaman baru nih ya, pemahaman baru bagi nakes baru, bagi kapus, terutama bagi kami, dan butuh pendampingan yang ekstra gitu ketika akan melakukannya gitu sih. Nah itu dia dari integrasi ya, pelayanan kesehatan primer agar masyarakat kabupaten luas tahu ya. Apa sih ILP itu? Ya, gitu, betul. Nah, itu dia. Oke, tadi kita sudah mendengar apa itu tentang ILP. Nah, apa sih yang melatar belakangi pelaksanaan ILP di Indonesia ini sendiri? Iya. Jadi kalau kita lihat Bang, kalau kita sebenarnya bisa sih nyari-nyari info juga di media-media lain. Tetapi yang perlu kita pahami sekarang bahwa pemerintah pusat nih melakukan program ILP ini, kenapa ya? Karena kalau mereka melakukan evaluasi, ada capaian standar pelayanan minimal nih. Standar pelayanan minimal SPM yang belum tercapai di seluruh dinas kesehatan gitu. Nah, di mana kalau kita lihat lagi, ternyata kasus-kasus kematian, kasus-kasus kesakitan yang paling banyak di Indonesia ini adalah penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Penyakit-penyakit degeneratif. Contohnya penyakit jantung, stroke. Itu kan adalah akibat-akibat dari kebanyakan gaya hidup kita nih. Betul kan? Nah, itu kan bisa dicegah. Dicegah melalui kegiatan promosi, kegiatan preventif yang harusnya dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan primer. Dalam hal ini adalah FKTP, yaitu puskesmas, klinik, dan praktek-praktek mandiri lainnya. Nah, pemerintah pengen supaya melalui ILP ini, program ini kan memang salah satu pilar dari transformasi pelayanan kesehatan primer. Gitu. Nah, diharapkan ketika program ILP ini jalan, penyakit-penyakit tadi itu bisa diputus dengan penguatan perannya fasilitas pelayanan kesehatan primer. Nah, itulah yang mendasari kenapa akhirnya pemerintah pusat melakukan program ILP gitu. Ya kan Bu Ruth kan? Atau ada tambahan mungkin dari Bu Ruth yang Hasanah yang lainnya bisa diperlihatkan gitu. Tadi kan udah dijelaskan sama Bu Bona ya, bagaimana integrasi layanan primer itu, makanya pemerintah latar belakangnya. Jadi memang pemerintah memfokuskan supaya bagaimana yang selama ini melihat memang kegiatan dulunya adanya kegiatan itu berjalan semua, baik dari penguatan dari posyandunya berjalan, tapi itu tidak mengganggu dengan siklus hidup. Jadi harapan pemerintah itu harus menyentuh siklus hidup mulai dari bayi sampai lansia. Jadi itu harapan biar bisa terangkum semuanya di dalam pelayanan tersebut nantinya. Jadi nanti komprehensif gitu deh ya. Secara menyeluruh. Jadi
Jadi intinya ini adalah salah satu inovasi ya Bu sebenarnya untuk memutus kematian yang justru disebabkan penyakit yang bisa harusnya dicegah ya. Nah, dengan penguatan pelayanan kesehatan primer ini kan. Itu dia. Jadi buat masyarakat di Serdang sebenarnya harus sering-sering juga cek kesehatan ya Bu ya? Oh iya, cek kesehatan ya. Screening kesehatan. Screening kesehatan namanya. Ya. Karena nanti di dalam pelayanan itu dilakukan pada saat di awal pendaftaran itu dilakukan screening agar bisa mengidentifikasi penyakit dini ya dari dini gitu ya. Oke, luar biasa. Kita tanya berikut lagi nih, apa perbedaan ILP dengan layanan sebelumnya di Puskesmas? Nah, itu mungkin ke Bu Prut dulu deh. Boleh. Tadi kan tujuan dari pelayanan integrasi layanan primer itu kan pemenuhan kebutuhan di kesehatan di setiap fase kehidupan ya, yaitu adanya determinan kesehatan yang faktor yang mempengaruhi kesehatan tersebut serta penguatan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Sebenarnya nggak banyak bedanya. Nggak beda. Cuman dia di sini tinggal kalau di puskesmas kan tetap pelayanan itu diberikan berdasarkan program gitu. Tapi kalau di integrasi layanan primer itu dia tinggal penguatan yang selama ini memang sudah dilaksanakan. Tapi dia diharapkan di dalam integrasi layanan primer ini program penguatan di dalam program itu dapat menyentuh siklus hidup masyarakat itu secara komprehensif. Itu aja intinya sebenarnya. Makanya mulai dari bayi dan siklus fase kehidupan itu ya, mulai dari bayi, remaja, bayi, anak, remaja, itu semua di dalam integrasi layanan primer itu sampai dewasa dan lansia itu dapat terangkum untuk sama jadi tidak ada lagi tersendiri. Di situ nanti bisa terlihat pada saat dilakukan integrasi layanan primer itu gitu. Diharapkan masyarakat ya kalau dulunya memang masyarakat bingung ya. Iya. Datang ini nanti ada posyandu bayi, posyandu bayi balita, ada posyandu lansia. Kalau ini sekarang enggak gitu lagi. Merangkum semuanya. Ya, sudah di situ sekaligus layanannya. Jadi layanan ini ILP ini maksudnya memang dari bayi sampai ke lansia. Semua umur. Iya. Di situ dilakukan aktivitas itu semua dilaksanakan. Jadi si ibu bisa membawa bayinya, misalnya kalau ada keluarganya, orang tuanya bisa juga dia sekaligus membawa keluarga orang tuanya sekaligus di dalam kegiatan dalam posyandu tersebut. Satu keluarga juga boleh nih, Pak? Iya boleh. Bisa. Boleh ya? Boleh. Orang dia siklus hidup kan? Kalau dulu dibatasi nih akan urut ya. Ini batasannya untuk anak balita. Ya. Jadi sementara orang tua sakit, sementara si ibu harus bawa posyandu ke balita. Terakhir takut nggak dapat jadwal, nggak dapat apa, ini harus terpenuhi karena imunisasi pada saat tanggal ya kan. Terakhir terabaikan nih. Kalau ini sekarang bisa bersama-sama. Bisa dilayani. Mungkin saya ke Bu Bona ya. Bisa dijelaskan sedikit nggak Bu, atau mungkin diceritain tentang cara kerjanya sedikit Bu dengan perbedaan puskesmas dengan ILP tadi. Dan sebelum ILP ya. Iya benar. Sebelumnya kan layanan puskesmas ya Bu ya. Iya. Nah, yang sekarang ini ILP. Apakah cara kerjanya berbeda? Apakah sama? Oke. Kalau kita lihat tadi di awal kan dia berbasis siklus hidup betul kan. Nah, kalau teman-teman atau masyarakat di Serdang berobat dulu, kita kan ini ada poli ini. Berobat datang ke poli gigi, ke poli umum, dapat obat, diperiksa, selesai, pulang. Betul kan? Nah, itulah yang cukup membedakan dengan pelayanan integrasi pelayanan kesehatan dengan berbasis siklus hidup ini gitu. Nah, misalnya nanti kita lihat itu sebenarnya pembagiannya itu bukan per poli-poli lagi. Itu namanya bukan per program, tapi dia sudah ke klaster hidup. Nanti ada 5 klaster. Klaster 1 itu adalah manajemen, klaster 2 itu adalah klaster ibu dan anak, klaster 3 itu ada klaster dewasa, klaster 4 itu penanggulangan penyakit ya, urut, baru lintas klaster. Nah, di klaster 1 manajemen itu kan memang dia, kalau kita lihat dulu daftar, kita daftar, kita memberikan persyaratan pendaftaran kita, berkas-berkas yang dibutuhkan, nah itu semua masuk di dalam klaster 1. Nah, misalnya nih, kita anggap nih saya datang nih, betul kan? Saya itu kita anggap saja ibu hamil.
Betul kan? Kalau saya datang sebagai ibu hamil, nah saya itu masuknya kemana? Ke klaster 2. Klaster 2, ibu dan anak. Iya, kecuali saya misalnya abang nih, kalau abang datang ke klaster 3, dewasa dan lansia. Nah, jadi nanti kalau saya datang tuh sebagai ibu hamil, dibawa ke klaster 2, misalnya tujuan saya berobat nih, ya kan? Nah, bukan hanya sekedar dapat pelayanan, diobati pulang, tidak. Tetapi di awal kita sudah dilakukan screening kesehatan, termasuk dengan pemeriksaan awal ya Bro, diukur tinggi badan, berat badannya apakah sesuai dengan umur kehamilannya, lingkar lengannya, tinggi fundus uterinya gitu kan, dan juga pemeriksaan darah, termasuk screening kesehatan lainnya. Jadi kita bukan hanya sekedar pelayanan kuratif ya kan Bro, sembuh selesai, tidak, tetapi kita bisa sampai mengedukasi. Makanya ini sebenarnya ILP ini lebih ke penguatan promotif dan preventif. Dia isi ibu hamil ini harus ngerti supaya dia nggak sakit lagi. Berarti kan harus jalan kegiatan pencegahannya. Nah itu bisa didapatkan pada saat ketika dia berobat, dikasih edukasi oleh tenaga kesehatan yang melayani, baik itu oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Nah setelah itu dia pulang, dia akan terus dipantau. Kira-kira selama 1 tahun pelayanan itu mana lagi screening kesehatan yang belum dia dapatkan. Nah, itu adalah pelayanan di puskesmasnya. Nah, perlu kita ingat ILP ini akan burut, dia mengedepankan juga perannya pustu, perannya puskesmas membantu, termasuk dengan posyandu. Posyandu ini kan sebenarnya bukan punyanya dinas kesehatan, tapi adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat kalau dulu kan, UKBM yang punyanya desa nih. Nah, penguatan mereka itu sebagai partnernya, jejaringnya, jaringannya puskesmas di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu diperkuat. Jadi misalnya kalau dulu image-nya itu harus ke puskesmas saja berobat misalnya, atau mendapat pelayanan, enggak bisa. Atau ke pustu. Iya, nah makanya kita menguatkan perannya mereka, termasuk melengkapi SDM. Gitu dia. Dulu pustu nggak terabaikan, iya, sekarang sudah bisa melakukan pelayanan. Sudah bisa melakukan pelayanan. Iya. Dilengkapi. Harus ke puskesmas. Betul ya kan, Bro. SDM kita lengkapi, kita buat ada 1 kader, 2 nakes, perawat atau bidan. Kita lengkapin sarprasnya. Nah, dilengkapi gitu. semuanya. Jadi Iya. mereka masyarakat tuh udah harus ke puskesmas. Mereka di pustu juga udah terlayani. Jadi jauh datang ke puskesmas ini enggak lagi. Jadi memang intinya 3 itu di ILP ya, penguatan promotif dan preventif, pelayanan kesehatan dan pemantauan wilayah setempat. ILP ini tahun 2024 di Deli Serdang. Yes. Tadi kita berbicara tentang puskesmas ya Bu ya. Nah, puskesmas di Deli Serdang ini kan banyak. Betul. Apakah semuanya sudah menerapkan ILP ini sendiri gitu di setiap puskesmas yang ada di Deli Serdang? Apakah ada puskesmas yang juga belum gitu? Ya, ya. Ya Kabupaten Deli Serdang ini kan memiliki 34 puskesmas ya. Iya. Ada 34 puskesmas, 109 pustu, 158 poskesdes dan 1490 posyandu yang tersebar di 22 kecamatan. Jadi dari 34 puskesmas ini menjadi daerah lokus itu ada 14 puskesmas, 28 pustu dan 56 posyandu. Perlu di sini kami sebutkan puskesmasnya ya. Iya. Boleh Ya, Puskesmas Tanjung Rejo, Pantai Labu, Pagar Merbau, Lubuk Pakam, Bandar Kalipa, Tuntungan, Tanjung Merawa, Dalu 10, Patumba, Amparan Perak, Batang Kuis, Mulyorejo, Deli Tua dan Kenangan. Sepertinya terdiri atas berapa kecamatan ini ya kalau saya ada perwakilan dari perwakilan 22 kecamatan, sepertinya ada 10 kecamatan ini kayaknya. Iya. Jadi tersebar puskesmas yang menerapkan integrasi layanan primer itu dari 14 puskesmas ini. Nah, itu udah 14 puskesmas ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk layanan sendiri Bu, ini biasanya masyarakat yang pengen tahu nih, pengen dapat layanan ILP ini apakah setiap hari ataukah memang tertentu, jamnya juga tertentu gitu?
seperti poli anak ya. Itu biasanya kan kalau dulu tuh tergantung harinya, tergantung jamnya, ada jam bukanya gitu. Apakah ILP ini sama dengan layanan seperti yang dulu atau terus terbuka selama 24 jam gitu untuk masyarakat dapat pelayanan ILP ini? Kalau pelayanan dia sesuai dengan jam pelayanan. Tetapi tolong diingat bahwa tidak ada hari-hari. Tidak ada. Tapi memang 14 puskesmas Lopus ini sudah wajib melaksanakan program ILP. Artinya mau hari apapun, mau Senin sampai Minggu, kecuali puskesmas non rawat inap kan, itu kan hari libur tutup. Atau hari Sabtu Minggu kayaknya tutup ya. Sabtu setengah hari ya. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini posyandunya mungkin. Kalau puskesmas Pustu ya, posyandu tetap sesuai jadwal. Jadi kalau dulu jadwalnya di desa ya. Iya, desa yang ngatur nih. Posyandu desa ini misalnya kapan sih mereka buka, itu saja yang tanda kutip terbaru. Biar masyarakat di sana tahu kan kapan ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan ILP ini, kapan dia tahu tutupnya gitu kan. Jadi jelas gitu. Ya, kalau dulu kan memang ada informasi ya kan, poli anak tuh bukanya hari ini, tanggal segini, jadi jam kan segini. Kita harus bisa bedakan Mas. Ini kan posyandu, pelayanan di posyandu, pelayanan di pustu atau di puskesmas. Pada prinsipnya kok pelayanan puskesmas ya sesuai dengan jadwal pelayanan. Begitu juga dengan di pustu. Cuman yang ada mengalami perubahan itu kan di posyandu. Yang dulunya ada beda posyandu balita, posyandu lansia, posyandu remaja. Ini sekarang nggak ada. Jadi dia satu jadwal. Dan ini nanti akan udah dirembukan bersama kader oleh petugas. Dan nanti jadwalnya sudah ditetapkan bersama dengan kader dan diberi infokan kepada masyarakat. Masyarakat sudah tahu. Berarti sampai saat ini Dinas Kesehatan selalu hayo-hayo kan itu, atau mengajak untuk masyarakat dari Serdang ya, bahwasannya kita punya program ILP ini gitu ya, masyarakat ya. Sepertinya kalau kita lihat dari 14 puskesmas ini, masyarakat tuh antusias ya. Antusias. Iya. Karena jumlah kunjungan meningkat, kita melihat karena setiap saat itu puskesmas memberitahukan hasil kegiatan mereka gitu. Dan masyarakat antusias. Iya, kan mereka melapor ke Dinas Kesehatan gitu. Memang akhirnya setelah kita evaluasi ya Brut, udah berapa bulan ini, hampir 9 bulan berjalan program ini, memang tingkat kunjungan kalau dulu kan ke pustu jarang orang, 1-2 betul kan? Tapi sekarang sudah mulai meningkat. Karena kan berdasarkan biasanya masyarakat dari Serdang itu kita aja gitu ya. Kalau cuma demam doang ya udah minum obat di rumah ya, saya tidur langsung besoknya enakan gitu ya. Iya. Nah, itu dan dia. Memang kunjungan sehat. Jadi gini, kita jangan berharap terus kunjungan sakit ya Bro. Kunjungan sehat pun semakin meningkat gitu. Jadi akhirnya kami lihat benar ya, program dari pusat, pemerintah dan kementerian memang bagus gitu, dan memang harus diimplementasikan di seluruh kabupaten kota kan gitu. Iya, salah satu kelebihan dari ILP ini kan juga pemantauan wilayah setempat kan. Itu ada secara digital udah dipantau berdasarkan hasil dari mereka screening. Itu akan dilakukan kunjungan ke rumah oleh petugas. Berlanjut berarti. Iya. Bukan hanya kita ke puskesmas. Makanya penguatan pemantauan wilayah setempat. Ini memang belum dilakukan, tapi ini lebih fokuskan lagi gitu. Contohnya gini Bang, kayak saya tadi misalnya ini ya, saya datang ya kan Burut, sakit nih, tadi kan ibu hamil nih, tapi saya berobatkan karena sakit misalnya batuk. Setelah di screening ada indikasi nih, TB misalnya, karena batuk sudah lebih dari 2 minggu misalnya. Nah itu nanti ada namanya klaster 4 tadi itu, yang penanggulangan penyakit ya. Nah mereka itu akan di-announce oleh si klaster tenaga kesehatan di klaster 2, ini ada indikasi nih dia sakit TB, mereka akan lacak. Karena kan kalau memang dites ya, dites dulu betul nggak ditegakkan diagnosanya TB, dan setelah tegak diagnosa, saya itu harus dilihat kontak eratnya, mereka nanti yang turun dari klaster 4 melakukan kunjungan rumah. Setelah identifikasi ada penemuan baru. Luar biasa. Jadi bukan hanya dibiarin udah kasih obat sembuh udah wes gitu kan, nggak ada. Atau mungkin nggak ada datang ke sini lagi berarti udah sehat. Gitu. Udah lah itu ya kan gitu. Karena kita berlanjut sampai akarnya. Sampai akarnya. Ya. Dan kalau ketemu nih identifikasi penyakit lain lagi selain TB, ternyata ada lagi nih selain TB. Misalnya dapat tuh ada kontak eratnya memang dia nggak TB misalnya, lansia dengan penyakit penyerta yang lain degeneratif, ya bapak datang masuk ke klaster 3. Masuk ke klaster 3. Iya, tinggal di screening ya kan. Nah itu dia.
kelebihan dari ILP itu, jadi nggak terputus ya. Nah Iya. itu yang penting Bu, karena masyarakat di sana juga pengen tahu apa sih kelebihan ILP ini dengan Betul. pelayanan yang lain atau sebelumnya gitu kan. Mm-mm. Nah luar biasa. ILP ini sendiri kapan sih Bu kick off-nya di Kabupaten Deli Serdang? Kalau kita bisa lihat itu tahun 2024 ya. Mm-mm. 2024. Nah kick off-nya saudara kapan di Deli Serdang ya? Iya. Sebenarnya kalau saya bilang kan kalau pelayanan sudah jalan dari awal tahun, itu proses mulai dari persiapan sampai akhirnya kita betul-betul melaksanakan di 3 tempat tadi, Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Tapi kita kick off atau launching lah bahasa apanya Iya, kan? launching. Kick off Untuk Kabupaten Deli untuk Serdang. Kabupaten Deli Serdang itu 6 Agustus kemarin loh. 6 Agustus. Iya, di Geraha Bhinneka Perkasa Sebelumnya Jaya. kan 14 puskesmas. Ah, Ini sekarang launching. Launching. Sebelum- Bahwa kita komitmen Kabupaten Deli Serdang 34 puskesmas siap untuk melaksanakan program Dilayani oleh ini. siapa itu Bu Bona? Kan Banyak ya Bu desa, Ruth ya. Hampir 1.300. Tuh, seorang Aparat loh yang desa, datang. camat, Kader-kader, kader, OPD termasuk masyarakat juga ya. kan? Iya kader, Masyarakat. tapi Kader, nggak masyarakat, kader ya. tapi lebih ke kader supaya Kader. mereka merasa wah kita benar-benar dilibatin nih, dan peran kita besar nanti ke depannya, karena mereka pun Bang akan banyak titik tumpu di mereka juga ya kan, di Posyandu kan yang banyak bekerja juga kan, salah satunya adalah kader. Mereka itu sampai ditingkatkan kompetensinya dengan 25 keterampilan, 25 kompetensi ke depannya. Nah itu tugas PR kami ke depannya gitu sih. Nah sejauh ini nih Bu, setelah launchingnya ILP ini, ada nggak sih hambatan yang dihadapi ketika puskesmas menerapkan ILP ini sendiri gitu? Pasti ada lah. Pastilah nggak mungkin nggak ada ya kan Iya Bu? pasti ada. Silakan Bu Bona. Sampai Pasti ada. Bu Bona juga boleh. Iya boleh. Kalau dari kami sih ngelihatnya yang pasti belum semua masyarakat tahu. Ya Pasti. karena baru ya. Iya. Karena baru. Pemahaman Jadi- pasti bingung ya kan? Ti? Apalagi yang belum lokus. Iya. Yes. Ya, benar. Kalau yang belum lokus ya so pasti nggak tahu sama Betul. sekali. Itu tugas berat nanti buat kami. Itu ya. Iya. Bagaimana memahamkan 20 yang lain yang belum supaya mereka seperti 14 yang lainnya tetap maju gitu kan. Nah paling masyarakat kadang-kadang mungkin nih misalnya yang baru-baru datang nih bingung, loh kok gini ya, klaster apa itu? Nah mungkin itu sebenarnya yang kami khawatirkan ya, kendala-kendala. Kemungkinan kedepannya nanti Bu Bona harus rajin hadir di sini ya. Ya, Ceritakan nanti gimana sebenarnya, karena dia lebih jauh lebih paham lagi. Karena saya rasa juga pembahasan untuk ILP ini nggak bisa sekali. Iya. Bener. Karena ini juga hal yang baru gitu kan, Iya, hal baru. betul. Cuman sekali dijelasin ya mungkin banyak orang masih bertanya-tanya gitu Betul. kan. Apalagi setelah nonton video apa sih ILP Pasti itu ya. lagi ya. Mungkin enak nanti kolaboratif ya kan, Benar. Urut dengan puskesmasnya langsung nih. Puskesmasnya kita langsung. hadirin ya kan. Kita hadirkan Benar. puskesmas Iya. jadi lebih paham ya, masyarakat lebih paham karena Oh, langsung gitu. puskesmasnya sama Benar. kadernya nanti dihadirin. Benar. Hmm. Itu sih sama paling ini kami sih butuh sebenarnya kendala-kendala itu dukungan ya Bu ya. Komitmen dari pemerintah desa yang masih belum maksimal. Kalau kita bilang kurang gak enak ya, tapi belum maksimal gitu. Padahal ini adalah program bersama nih. Udah ada MOU ya Bu. Di atas tuh sudah ada MOU 3 menteri loh. Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Desa, Masyarakat dan Desa. Bahwa program ini program bersama. Itu artinya Dinas Kesehatan nggak bisa sendiri ya Bu. Butuh dukungan pemerintah desa, kecamatan, dan OPD terkait Iya, lainnya. karena posyandu itu kan milik desa, bukan bukan milik milik- dinas kesehatan. Iya. Di sini saya baca Desa Denai mendapatkan penghargaan dari Kemenkes. Kalau boleh tahu itu penghargaan apa sih? Ayo Bu Ron. Ini saling apa ya? Tapi ini mengharumkan loh. Ini justru penghargaan. berarti Iya, kan. padahal kita masih baru berjalan, belum sampai 1 tahun ya kan. Benar. Bu, bersyukurnya kita memang akhir tanggal 18 Oktober kemarin kan baru loh, Iya. penghargaannya baru ya kan, baru beberapa hari yang lalu. Hmm. Jadi Kementerian Kesehatan itu buat kegiatan Buat pemberian kegiatan. penghargaan kepada puskesmas, Hmm. penghargaan termasuk dengan launching pedoman kerja ini ILP yang 5 klaster itu kita launchingkan lah. Nah di situ diberikan juga penghargaan kepada desa yang dia komitmen terhadap penyelenggaraan ILP-nya baik. Makanya itu saya bilang apa, Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu itu mendapatkan penghargaan sebagai desa dengan komitmen pelayanan kesehatan primer terbaik. Itu artinya dari situ kita bisa lihat bahwa Kepala Desa Denai Lama beserta Luar dengan biasa. seluruh apanya luar biasa.
diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan. Dari berapa desa yang ada di Indonesia yang sudah menyelenggarakan ILP, mereka adalah yang terbaik di dalam berkomitmen untuk ini. Artinya mereka sudah, pada desanya ya enggak, kalau kita tanya ILP pasti tahu, ngerti. Dia mau ngapain pasti ngerti. Kemarin itu dihadiri oleh kepala desa ya. Iya, langsung. Kepala desa Denai Lama. Dan kita bangga kali memang ya. Kami Dinas Kesehatan berbangga hati gitu. Oh, ada wakil kita dari Sumut. Mereka banyak inovasi. Yes. Ini terbaik dalam pelayanannya, Bu ya? Iya. Bukan banyaknya pasien ya, bukan ya? Iya, itu pasti akan sejalan. Sejalan ya. Kalau gini, dari manalah mereka bisa dikatakan bahwa mendapatkan pelayanan terbaik? Benar. Ketika pasien pun sedikit 1-2 yang datang, betul kan? Ya. Pasti kan karena pasien datangnya cukup banyak atau menjelang banyak, dan mereka memberikan apresiasi yang baik, gitu. Kalau datang Bang, sebenarnya kami pernah ya datang ya Bu Ruth pada saat dilakukan posyandu. Tadi kan posyandunya sudah terintegrasi nih, padat Jumlah kunjungannya. banyak ya kan, sampai gini AC itu pun kayaknya udah perlu ditambah saking padatnya orang yang datang ya. Nggak terasa Karena lagi mereka rasanya. seperti membuat PMT itu memanfaatkan dari lingkungan sekitarnya, daun kelor apa gitu. Jadi aktif semua ibu-ibu kadernya, ibu desanya semua aktif gitu. Jadi PMT yang dibuat itu memanfaatkan isi alam yang sekitarnya aja. Gitu. Terus kadisnya itu mau ya Bu Ruth ya, kadernya mau. masih anggaran dari dana desa. Iya. Berarti memang loyalitas untuk ke pelayanan, Bu ya. Iya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, baik Bu Bona dan Bu Ruth, tentang ILP ini pendapat Ibu aja. Bagaimana sih efisiensinya ILP ini untuk penerapan di semua puskesmas? Nah, ini menurut Ibu aja. Apakah bagus? Apakah harus ada inovasi lagi yang dilakukan di ILP ini? Kalau menurut saya pribadi nih, Ya, Ibu Ruth silakan tanggapin menurut Ibu Ruth. Ya, ini hanya menurut Ibu. Benar ya kan? Nah, karena Ibu yang sudah menyelenggarakan salah satunya di Deli Serdang ILP ini ya Bu ya. Ibu adalah penggiatnya gitu kan. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang ILP ini? Benar, ini adalah inovasi yang efisiensi. Apakah harus ada inovasi lagi? Gitu. Kalau menurut saya sih ini inovasi ini sudah baik. Sudah. Tinggal kita bisa semakin mengeluarkan daya, upaya, semangat dan komitmen lebih lagi. Kenapa? Memang karena pelayanan yang diberikan itu kan sudah komprehensif, sudah secara holistik. Dan kita berharap memang puskesmas ini bukan hanya dia aja nih yang mau diandelin, tetapi penguatan yang lainnya kan, pustu jalan, posyandu jalan, sehingga ini akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin dekat. Posyandu pasti banyak, betul nggak? Posyandu itu tersedia di berbagai desa. Kalau puskesmas kan paling di setiap kecamatan ada 1, ada 2. Yang di satu kecamatan ada 3 puskesmas itu paling Sunggal, Percut, betul kan? Yang lainnya kan rata-rata 1 atau 2. Artinya untuk daerah yang luas kecamatan itu butuh siapa? Butuh vaskes lainnya. Nah, termasuk di sini punya pemerintah adalah Pustu, dan posyandu itu adalah LKD nanti ya Bu Ruth ya, lembaga desa yang bisa membantu agar masyarakat ini nggak terlalu jauh untuk mengakses layanan kesehatan gitu. Jadi saya sih melihat ya harusnya program ini adalah inovasi yang efektif dan efisien jikalau kita memang mau bersama-sama bahu-membahu untuk menyelenggarakannya gitu. Nah, kalau dari Bu Ruth sama aja sih seperti dikatakan Bu Bona, sama aja sih sebenarnya, cuman tinggal intinya kami nggak bisa berjalan sendiri. Kami butuh ya bantuan dari OPD lainnya seperti PPMD ya. Kami butuh sangat itu, dan dukungan dari pemerintah daerah. Kami sangat butuh itu karena supaya bisa dikatakan berjalan efektif dan efisien, kita nggak bisa hanya ngomong aja gitu. Tanpa dukungan mereka ya kita nggak bisa berjalan, itu aja. Intinya sebenarnya sih kalau kita lihat dari uji coba yang 14 ini ya sudah sangat efektif dan efisien gitu. Kita melihat dari jumlah kunjungan dan komprehensif pelayanan berjalan dengan sangat baik gitu. Cuman karena masih ada keraguan dari aparat desa, jadi kami sangat butuh dukungan dari pemerintah daerah supaya lebih penguatannya ada lagi, supaya sehingga semua desa bisa merata ya Bu Bona ya. Bisa bersama-sama aparat desa untuk dapat nanti menjalankannya. Tadi ada 34 puskesmas di Deli Serdang. Nah, baru 14 yang sudah menerapkan ILP. Apakah ILP ini akan diterapkan di semua puskesmas yang ada di Deli Serdang?
Dan kenapa hanya 14 yang saat ini masih menerapkan ILP? Ya, kalau terkait itu sebenarnya kan Bang, kenapa kami tahun ini milih dulu 14 lokus gitu Iya. kan? Nggak mau muluk-muluk, betul kan? Ya takutnya nanti kan ada masyarakat yang contohnya mungkin di Batangkuis kan, ternyata puskesmas Batangkuis belum ada misalnya ILP gitu kan. Kira-kira kenapa itu? Jadi kami sebenarnya ingin fokus dulu. Ketika sudah ada 14 yang lokus nih, maksimal kami melakukan pendampingan sehingga akhirnya mereka survive nih menjalankan program ini. Karena kan kalau kita bahas dari awal tadi, menyiapkan program ILP ini kan banyak tantangannya dan banyak yang harus dipenuhi. Nah, ketika mereka sudah ada 14 nanti tangguh nih per akhir tahun ini misalnya, tahun depan itu memang ada aturan pemerintah Kemenkes nomor 205 itu 2015 itu menyampaikan amanah seluruh puskesmas tahun 2025 wajib menyelenggarakan pelayanan siklus hidup. Yes. Nah, jadi siklus hidup itu di mana? Di integrasi layanan primer. Jadi di dalam peraturan itu bukan menjalankan integrasi layanan primer, tapi menjalankan pelayanan berdasarkan siklus hidup. Diharapkan. Jadi kalau mereka udah ada 14 nih akan burut, mereka bisa bantu kami untuk mengkloning, betul kan? Untuk membantu dinas kesehatan supaya 20 lagi bisa ikut serta. Gitu, artinya peran mereka nanti lebih kepada bagaimana membantu dinas 20 lagi ini bisa siap sedia. Kalau kami lagi cuman tumpuannya kan pasti terbatas. Benar. Tetapi ketika sudah banyak puskesmas, kan kok kayak gini kan kami maksimal dampingi. Iya. Betul kan? Iya. Dan mereka yang akan bantu kami ke depannya tahun depan gitu. Kalau saat ini mungkin ibu langsung yang terjun gitu ya. Tahun depan kan kami bisa bilang, ayo kalian belajar. Puskesmas ini dekat ke sini, ayo akan burun gitu. Jadi bisa kita bagi nanti per wilayah. Yes. Yang 22 itu kan karena sudah merangkup ini 10 kecamatan. Gitu, itu sih. Jadi buat masyarakat dari Serdang yang mungkin kecamatan atau puskesmas terdekat yang belum menerapkan ILP, sabar. Iya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kalau Ibu, apa sih dukungan yang perlu agar penerapan ILP ini semakin maksimal? Apa dukungannya? Kalau dari kami sih memang kami butuh peraturan regulasi nih. Peraturan regulasi ya. Artinya dalam hal ini adalah peraturan kepala daerah. Peraturan bupati yang menguatkan agar program ILP ini berjalan dengan baik. Karena aturan regulasinya itu termasuk kepada apa? Penganggaran. Karena kan anggaran itu kan tidak hanya berharap dari anggaran dinas kesehatan atau anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, tetapi anggaran dana desa. Gitu, yang punya banyak biaya atau anggaran ini kan desa nih. Apalagi program-program kesehatan yang mau kita lakukan itu adalah banyak berbase kepada desa. Nah, ketika ada aturan regulasi yang mengatur itu, nggak takut lagi nih kepala desa. Iya kan? Contohnya apa? Ketika Posyandu butuh untuk penguatan sarpras ya kan, perbaikan rehab ringan, rehab rusak. Kalau tidak ada regulasi yang menguatkan, kan takut nih pasti. Betul kan? Nah, kami butuh mungkin ke situnya, termasuk dengan pembaruan regulasi lainnya supaya kita bisa maksimal gitu di dalam menjalankannya itu. Nah, tentunya memang komitmen sih ini. Komitmen ya Burut, komitmen pemerintah desa beserta dengan kampus. Mereka nggak bisa tanda kutip berdiri sendiri. Mereka harus kerjasama. Iya kan, ogah-ogahan. Suka hati kula kata kepala desa. Aku kok punya Posyandu, misalnya kan, nggak bisa. Nah, dan tentunya dinas kesehatan tetap harus mendampingi. Benar. Gitu, karena lidinya kan tetap Dinkes dan kerja sama-sama PMD. Yang punyanya pemerintah desa yang ngawasin siapa? Yang PMD. Makanya integrasi, advokasi itu selalu kami lakukan. Kami lakukan pertemuan koordinasi advokasi tingkat kabupaten yang Burut supaya orang semakin paham gitu kenapa ini perlu. Gitu dia. Oke, mungkin sebelum kita tutup ya Bu, ada nggak closing statement dari Ibu Bona atau Ibu Ruth mungkin yang disampaikan kepada masyarakat luas dari Serdang ini Bu? Dari Ibu Ruth dulu Bu. Sama aja. Oke, mungkin Ibu Bona aja gitu. Iya, baik. Kami berharap ketika sudah melakukan podcast pada siang hari ini, masyarakat itu bisa semakin paham gitu kan, dan kami berharap komitmen
dukungan dari berbagai lintas OPD, lintas sektor, lintas bidang, agar memang penyelenggaraan program ILP di Kabupaten Deli Serdang bisa semakin baik dan semakin maksimal. Karena kami yakin ini bukan kerjanya kami, tetapi kerja kita bersama. Gitu. Itu aja Bu ya. Iya. Ibu Ruth ada yang mau ditambahkan? Sama aja. Oke deh, kita ucapin terima kasih dulu ini buat Ibu Bona, Ibu Ruth udah meluangkan waktunya untuk podcast di sini Bu. Kita tunggu loh kehadiran yang keduanya Bu. Mungkin dengan tema-tema yang berbeda ya Bu ya. Buat masyarakat Deli Serdang, kita selalu jaga kesehatan, dan mungkin tadi ada puskesmas yang sudah menerapkan ILP di puskesmas terdekat. Ayo manfaatkan inovasi ini, luar biasa ini untuk kesehatan masyarakat Deli Serdang agar kita tahu ya Bu ya, penyakit sejak dini ya Bu ya mungkin ya. Nah itu dia. Oke deh, saya Kel. Saya Bona. Saya Ibu Ruth Tobing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Semangat ILP, integrasi layanan primer. Terima kasih, selamat siang.